Baradae yang memegang senjata tampak menutup mata saat diperintahkan Ferdy Sambo menembak Brigadir J hingga 3 sampai 4 kali. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan pengakuan antara Ferdy Sambo dan Baradae soal detik-detik penembakan Brigadir Yosua. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum mengikuti kasus ini bersama kami, ada 4 video sebelumnya yang bisa kalian tonton. Dan kali ini kita akan membahas tentang rekonstruksi yang baru terjadi kemarin. Selasa 30 Agustus tahun 2022 dilakukan rekonstruksi pembunuhan dari Brigadir J. Dimulai pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 7,5 jam di 3 lokasi yang berbeda. Videonya di stream oleh Polri dan kalau kalian ngikutin streamingnya ada sekitar 11 jam footage-nya. Nah di video kali ini aku akan merangkum hal-hal yang kami rasa paling signifikan dari rekonstruksi kemarin untuk kalian semua Neroris. So langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, kita akan mulai dengan site atau lokasi yang pertama, yaitu Rumah Magelang. Pada timestamp jam ketiga lewat 56 menit, kita bisa lihat Putri C yang tidur di kamar teleponan dan di dalam kamarnya tuh ada KM yang sedang berdiri. Setelahnya kita bisa lihat adegan KM yang sedang ngobrol sama Bribka R, terus Bribka R juga masuk ke kamarnya Putri C. A little after, Bribka R sama Baradae itu ada di kamar ajudan menyerahkan sebuah senjata. Nggak kelihatan for sure apa yang sedang terjadi di situ. Tapi Bribka R itu meletakkan senjata itu di sebuah ruangan. Around the same time kita bisa lihat Brigadir J lagi megang HP dan di sana juga ada Baradae. Setelahnya ada adegan di mana KM itu duduk di kamarnya Putri C. Kita bisa lihat Putri C-nya tiduran, sementara KM duduk di lantai. KM duduk di kamar Putri C dan adegan selanjutnya adalah Brigadir J yang duduk di kamar Putri C. Setelahnya adalah adegan istirahat di Rumah Magelang, Brigadir J yang sekamar sama Baradae, dan KM ini sekamar atau tidur berdekatan dengan Bribka R. Dan setelahnya adalah adegan mereka masuk ke mobil menuju Jakarta. Lokasi setelahnya adalah rumah pribadi FS. Timestamp jam keempat lewat 33 menit. Jadi kita bisa melihat di awal ini FS berada di ruangannya di rumah pribadinya. Nggak lama, mobil rombongan dari Magelang tiba. Putri C, KM, Baradae, sama Brigadir J itu masuk ke rumah. Dan gak lama setelahnya ada KM dan Baradae yang naik tangga ke lantai 3. Fast forward a few minutes, Putri C, Baradae, dan KM itu kelihatan ada di sebuah ruangan, tapi nggak kelihatan ngapain. Nah di sini Putri C itu diwakilkan. Beberapa menit kemudian ada scene atau adegan Baradae yang memegang senjata di ruangan, dan setelahnya ada adegan Putri C dan KM di ruangan di lantai 3. Selang 3 menit kemudian ada scene FS ke ruangan lantai 3, dan di dalamnya ada FS dan Putri C yang duduk di sofa sebelahan, dan FS ini pakai HT untuk manggil ajudannya. Sekitar 5 menit kemudian ada scene Bribka R naik lift ke lantai 3 masuk ke ruangan. Dan gak lama kemudian, Bribka R ini turun ke lantai 1 melalui lift. Adegan selanjutnya adalah Baradae yang berbincang sama Bribka R di depan rumah. Dan gak jauh tuh ada KM sama satu saksi lain. Dan ada senjata api yang kita bisa lihat di dalam sakunya Baradae. Scene setelahnya adalah Brigadir J yang teleponan di luar rumah. Dan gak jauh dari dia itu ada Baradae dan Bribka R. Dan ada 2 saksi di sebelah mereka. Selang 1 menit adalah scene Baradae yang naik ke lantai 3, ketemu FS di depan ruangan. Lalu FS sama Baradae ini ngobrol di lantai 3, lanjut ke ruangan lantai 3, dan di dalamnya ada Putri C. Scene setelahnya adalah Baradae yang menuju mobil, memasukkan pistol ke tas, lanjut ke Bribka R dan KM yang sedang bersantai di depan rumah. Lokasi ketiga adalah rumah dinas. Timestamp jam ke-7 lewat 54 menit. Kita bisa lihat Bribka R dan Putri C yang tiba di rumah dinas, dan ada juga KM dan Baradae di sana. FS lalu tiba di rumah dinas, Baradae ada di tangga ruang tengah dan ada FS juga di sana. KM dan Bribka R terus ada di taman. Bribka R kemudian bertemu sama Brigadir J. Scene setelahnya adalah Brigadir J yang masuk ke ruangan tengah dan kita masuk
ke adegan tembak versi dua orang yang berbeda. Ada versinya FS dan ada versinya Baradae. Ini adalah tembak menembak versi FS. Oke, jadi untuk rekonstruksi ini perannya Baradae ini digantikan sama pemeran pengganti. Pertama, menurut FS, Baradae itu menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Dia berdiri nih di sampingnya pemeran penggantinya Baradae, dan dia memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J sambil berjalan. Nah, posisi Brigadir J menurut versinya FS itu emang dia ada di depan tangga, dan katanya pas ditodong pistol dan kemudian ditembak, Brigadir J ini ada di posisi berdiri dan membuka kedua telapak tangannya dengan diarahkan ke depan gitu, seperti menahan. Nah, menurut FS, waktu habis ditembak atau sebelum ditembak pun, Brigadir J itu sama sekali tidak mencoba untuk menarik senjatanya sendiri. Setelah ditembak, katanya badannya Brigadir J itu tersungkur, jatuh, dan Baradae itu tetap menodongkan pistol ke arah belakangnya Brigadir J. FS kemudian ngambil pistolnya Brigadir J, terus dia arahkan pistol itu ke arah tembok yang deket tangga, terus dia tembak-tembak. Dan ini adalah versinya Baradae. Nah, kalau dalam versinya Baradae, dia tuh dibilang ya mirip-mirip sama punyanya FS, dimana dia berdiri terus dibilang suruh nembak gitu kan. Karena dia nggak kuat, dia sampai menutup matanya saat dia harus menembak. Tapi posisinya itu sedikit berbeda nih dari versinya FS, dimana FS bilang kalau Brigadir J itu sambil berdiri kan, kayak gini. Sementara kalau di versinya Baradae, katanya Brigadir J itu sambil kayak rada membongkok gitu, rada turun, kayak jongkok, semi jongkok gitu saat dia akhirnya ditembak. Di kedua versi, Brigadir J sama sekali tidak mengambil senjatanya dia untuk membela diri atau apapun, dan setelah dia ditembak, dia tersungkur, lalu senjatanya diambil sama FS dan ditembak-tembakan. Oh, tapi di versinya Baradae, dia juga bilang bahwa sesaat setelah FS itu ngambil pistol HS-19-nya Brigadir J, dia ngambil terus dia ikut menembak bagian belakang kepalanya Brigadir J sebelum akhirnya dia mengarahkan pistolnya ke tembok dan mulai menembak tembok. Nah, dari rekonstruksi yang kemarin terjadi, ada beberapa hal nih yang menjadi sorotan publik. Yang pertama adalah Putri C yang muncul dengan baju putih bukan baju oranye, padahal dia adalah tersangka juga. Salah satu adegan yang diperankan oleh pemeran pengganti adalah saat pertemuan antara FS dan Baradae di lantai 3 rumah pribadinya, dan Baradae itu yang minta pergantian tersebut karena dia menolak untuk mengikuti keterangannya FS. Ada beberapa perbedaan juga dari pengakuan masing-masing pihak. Kayak tadi posisinya Brigadir J waktu ditembak beda dari versinya Baradae sama FS. Dan adegan terakhir dari rekonstruksi itu menunjukkan KM yang menyerahkan 2 pisau dan HT yang dia bawa dari Magelang ke ajudannya FS yang bernama Deden. Nah, ada beberapa kejanggalan yang dilihat sama publik adalah pengacara dari pihak Brigadir J yang tidak diundang. Nah, walaupun nggak diundang nih, pengacara Brigadir J tetap muncul di hari rekonstruksi itu, tapi mereka tidak diizinkan untuk memantau rekonstruksi. Bahkan mereka mengaku bahwa mereka tuh diusir sama Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andirian dan hanya boleh memantau dari luar. Dan kita akan akhiri video kali ini dengan dugaan dari Deolipa. Kalau kalian lupa, Pak Deolipa ini adalah mantan pengacaranya Baradae ya, yang memang mengikuti banget nih kasus ini. Dan dia sepertinya memiliki teori baru yang cukup menyita perhatian, dan kita langsung aja tonton bareng-bareng. Pembunuhan berencana ini motif jadi nggak penting, tapi harus ada. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu, yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Oleh Yosua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Yosua pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukannya waktu di Magelang itu Kuat juga berada di luar rumah? Kuat di dalam dong, di lantai atas, kalau siapa di luar rumah. Oke, dengan dasar logika cerita yang tadi, artinya hingga saat ini Sambo tidak mengetahui adanya ada main antara Kuat dan Sambo itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh. Jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh, apalagi psikopat. Siap dengar apa langsung panik. Siapa langsung panik. Saya baca berita-berita di media itu kan Sambo juga tukang mabok.
Pertanyaannya Bang, tahu apa nggak sebetulnya dugaan dari Eliezer ini dengan analisa Eliezer? Eliezer kan ngomong, saya curiga Bang, itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Oh pantes begitu. Jadi korbannya si Yosua dikorbanin. Tapi sudah itu setelah kejadian itu Sambo tahu apa enggak? Statement dari Eliezer itu. Ya nggak tahu kan, Kuat sama Putri pinter nyimpen rahasia namanya, sama-sama. Itu yang menduga. Ya tadi dugaan ya Pak? Iya. Karena Baradae kan nggak merasakan langsung, nggak melihat langsung, dan tapi dia berpikir, dia kan boleh dong berpikir, pikirannya itu disampaikan saya. Jadi dugaan dia ada sesuatu yang terjadi yang diketahui oleh Yosua, sehingga Yosua diskreditkan, yaitu yang dilakukan kan di Magelang cuma ada 4, Susi, Yosua, Kuat, Putri. Oh, PKN? 4 kan? Susi nggak ikutan karena dia di bawah, tinggal 3, ya kan? Tapi 2 orang ini sepakat mengebunuh si Yosua. Itu aja logikanya. Tapi kalau kata si Eliezer, saya curiga Bang, ada sesuatu antara Kuat dan Putri. Aroma-aroma itu memang mereka juga udah tahu sebenarnya. Nah Eliezer sama almarhum Brigadir J katanya satu kamar ya dulu waktu Iya, setiap hari dari tanggal 2 sampai tanggal 8 pagi itu satu kamar terus mereka. Karena tidurnya satu kamar berdua kan, kiri kanan, kata Eliezer. Sampai mereka berangkat ke Jogja, itu ke mall bareng-bareng. Kita kembali ke Magelang tadi ada 4 orang. Ada informasi yang menyebutkan bahwa ada peristiwa gendong-mengendong di situ yang kemudian dilihat sama Kuat. Bukan, itu mungkin kebalikannya. Mungkin Yosua melihat si Putri digendong sama si Kuat, kan begitu. Lakukan aja ya. Putri digendong sama Kuat, ketahuan Yosua. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat nggak harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Ya kan, daripada bunyi semua kan, ya sudah. Makanya Putri teleponlah si Ricky, suruh datang, nangis-nangis. Kuat teleponlah si Sambo, nangis-nangis. Kuat juga kan kasih tahu ke Daden. Dan kasih tahu tuh, komporin tuh si Sambo kan gitu. Daden kan sama Sambo terus. Daden kan yang bareng Sambo. Oke. Nah itu disampaikan tidak dalam BAP? Yang enggak, namanya kecurigaan kan nggak bisa disampaikan. Apa kecurigaan itu disampaikan secara lisan kepada Pak Sambo? I feel like this is a very interesting theory, tapi juga lumayan sejalan ya sama rekonstruksi dan cerita yang kemarin disebarkan atau dijelaskan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sama teorinya Pak Deolipa atau sebenarnya teorinya Baradae yang diceritakan ya? Coba guys komen di bawah. Atau kalian masih memiliki teori lainnya? Boleh banget di komen di bawah. Dan jangan lupa tonton semua dari part 1 sampai part 4 lagi untuk refresher memory. Apa yang masih off guys? Apa yang masih kok gantung gitu? Menurut aku, sejalan sama banyak banget orang di internet, kita masih sangat tidak puas dengan cerita bahwa ini hanyalah penembakan ya. Sementara bukti-bukti kekerasan yang ditemukan sama keluarga itu, yang ini membutuhkan lebih banyak penjelasan. What do you guys think? Coba komen di bawah. Dan terima kasih semuanya yang masih mengikuti kasus ini bersama kami, masih ngetek-ngetekin. Semoga video kali ini lumayan informatif dan bermanfaat. But other than that, hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget si Jaja, dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Sedangkan menurut, jadi kita bisa lihat Putri C yang duduk di telepon.